Oke, ya sudah kita mulai aja dulu ya. Oke, sebelum mulai marilah kita eh, berdoa dulu ya agar kegiatan kita kali ini diberikan kelancaran dan memberikan manfaat untuk kita semua ya. Baik, berdoa kita mulai. Ya, tidak ada kata selesai untuk berdoa ya. Oke, ya kita mulai agenda mentoring kita kali ini ya. Kita akan bahas-bahas beberapa hal ya. Pertama, eh, kita progress report aja dulu ya, nanti teman-teman, mbak-mbak di sini sudah sampai mana pendaftarannya gitu ya, ada yang kurang apa gitu. Nah, itu agenda pertama ya. Lalu agenda kedua nanti mungkin aku akan memaparkan sedikit ilmu tentang gimana buat proposal penelitian ya bagi yang S2 gitu. Gitu. Ya, yang S1 kayaknya nggak ada ya, yang S1 ya. Nah, jadi kita kali ini di yang S2 saja gitu. Terus kita akan bahas sedikit tentang esai ya, esai. Nah, terus itu agenda yang ketiga. Nah, terus agenda yang terakhir nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan ya, atau pertanyaan-pertanyaan uh, kita jadikan satu aja di 3 sesi itu juga gak masalah gitu ya. Oke, yaudah ini sudah tanggal 20 ya. Uh, di tahap satu ini kan adalah seleksi pendaftaran ya, seleksi administrasi. Meskipun begitu, kita nggak bisa meremehkan ini ya. Jadi kita harus kerja paksa ya, brute force ya kita ya, sampai tanggal 25 ini. Kita usahakan sebaik-baik mungkin gitu ya. Nah, oke deh. Kalau begitu kita mungkin aku bisa tanya progresnya ya. Sudah sampai mana, kurang apa atau apa yang ditanyakan gitu ya. Itu mungkin ada yang mau menyampaikan dulu mungkin. Mungkin dari Mbak Rohma atau Mbak Ade gitu. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, Oh ya. ya, atau gimana? Atau Mbak Ade? Ya, nggak apa-apa Mbak dulu. Oke. Oke, mungkin lebih enak kita kenalan dulu kali ya. Walaupun saya Oke. sebenarnya sudah tahu tadi namanya adalah Iya, Kak Ananto iya, ya, Anan. panggilannya Anan. Iya, Anan. Ha. Oke, perkenalkan saya Rohmatika Nur Anissa, saya bisa dipanggil Linis, Mas, Iya. gitu ya. Oke, oke. Saya dari Malang. Dari prodi Oke, apa, Kak? saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Mas. Wah, iya, Masya Allah, keren, keren, Hmm. keren. Iya, iya. Kalau Mas Anan sendiri dari mana? Saya dari prodi fisika, Kak, dari Oh, ITS Surabaya. Iya. oh, oke oke, mantap mantap mantap. Mantap, mantap. Oke deh. Iya, Oke, mungkin aku akan report progresnya dulu iya. gitu ya, apa aja yang Oh, lagi ku kerjakan dan sedang ku nanti gitu. oke, oke. Sebenarnya kemarin dari awal tuh aku galau banget terkait PDDikti. Oke, kenapa? Karena ya itu, kayaknya aku tuh kaget kan, temanku tuh, aku punya teman awardee kan, yang tahun kemarin, terus dia bilang, "Kok ada ini ya, verifikasi data di awal Iya, ya?" Gitu, dia bilangnya gitu, kayaknya aku dulu tuh nggak ada, intinya gitulah. Terus akhirnya aku, "Aduh ini gimana ya?" Terus aku, langsung kepikiran, "Oh, yaudah deh aku ngubungin orang akademik di kampusku," gitu mhm. kan. Iya, iya. Untungnya mereka sangat fast respon sekali, cuman mereka tuh bilang kita nggak bisa apa ya bilangnya kayak nggak bisa mbak kalau misalkan misalkan apa kayak dalam jangka 3 hari gitu karena biasanya kita reportnya sekarang paling enggak tuh kayak 14 sampai 30 hari kerjanya dari PD Dikti itu baru diproses gitu kan. So, oh masa iya aku kayak lama banget gitu kan Iya, iya, iya. mendengar 14 hari aja udah kayak waduh gitu kan. Iya, iya, iya. Terus ternyata apa aku tuh iseng-iseng karena kan kayaknya websitenya BU tuh terus apa ada perbaruan-perbaruan gitu kan. Nah pas hari apa ya Sabtu Sabtu tuh Sabtu kemarin tuh aku lihat ini kok ada tulisan form itu ya silakan isi form di bawah ini gitu kan. Iya. Nah terus aku ngira gini ini ngisi apa ya ternyata isinya LOE sama surat keterangan aktif kan ya udah aku ngisi gitu ternyata sampai aku report ke Mas Anan kemarin gitu ya, itu kan Hmm. masih data tidak valid gitu. Iya, iya, iya. Nah terus paginya tuh aku di chat sama orang akademik,
dari kampusku, "Mbak, ini datanya udah upload ya di PD Dikti," gitu. "Silakan untuk dicek," gitu. Terus aku, wah ya seneng dong ya, langsung ku cek. Loh, tapi kok masih, di pencarian PD Dikti itu kayak nggak muncul namaku gitu kan. Udah bingung lagi. Terus akhirnya bener-bener yang baru paginya itu aku langsung report ke Kak Anan itu bisa tervalidasi gitu. Ternyata, emang kayaknya validasi PD Dikti itu, apa ya, penting banget gitu. Jadi soalnya aku lihat dari anak-anak yang di akunnya BU tuh ternyata banyak banget yang belum aware gitu ya terkait data mereka di PD Dikti. Jadi mereka tuh masih banyak yang nanya kayak gimana cara sinkronisasi, data gitu. Nah itu sih mungkin, apa ya, suatu hal yang barangkali nanti dari teman-teman BUU yang udah jadi awardee itu bisa apa ya, disampaikan gitu ke teman-teman yang mau daftar gitu. Itu aduh bener-bener kayak aku tuh semua dataku tuh udah berkasku sudah siap gitu ya, tapi terhalang karena itu, karena PD Dikti itu. Terus, apa nih, proposal rencana studi aku tuh udah bikin tapi baru separuh. Oke, oke, oke. Gitu. Iya, iya, mantap, Terus mantap. habis terus Heeh. habis itu esai kemarin tuh udah bikin tapi kayak cuma 1.200 kata gitu kan. Akhirnya, Iya, iya. aku minta temanku yang awardee sebelum Mas Anan ngubungin, "Bacain dong," aku gitu, "proofread dong," aku bilang gitu kan. Oke, Terus oke. habis itu ternyata dia bilang, "Tambahin ini gitu, Nis," gitu. Oh ya udah, ini aku sambil revisian juga ini tadi, Oke, oke. nambah-nambahin gitu. Iya, Ternyata setelah diedit, kok jadi cuma 1.100 gitu. iya. Bukannya Iya. nambah kok malah kurang ini gitu kan. Heeh. Betul, betul, betul. Itu, terus habis itu sama besok aku mau ngambil ini, apa, surat biaya studi Oke. gitu. Soalnya kan karena aku dari PTS, biaya Mm-mm. studinya itu kan berubah-ubah ya per semester gitu. Jadi Iya. aku minta, yang lengkap gitu dari semester 1 sampai nanti, perkiraan semester 4, minta data detailnya Hmm. gitu dan katanya besok, siang bisa diambil Iya. Oh iya, gitu. saran kalau PTS itu minta transparansi data satu Mhm. SKS tuh berapa berapa harganya? Setahu saya ada begitu dulu. Minta, Oh, iya kalau di saran saya. mhm, Mm-mm. kalau di tempatku itu, Hmm. mmm, ini, kalau pasca itu kayak paketan gitu, Mas. Jadi Paketan ya. nggak diambil per SKS gitu. Oh, oke, Jadi oke. langsung dihitung, 1 semester itu ada mata kuliah segini, SPP-nya segini, udah gitu. Oh, aman, aman. Sebenarnya udah kalau menurutku sih ya datanya udah cukup detail, cuman kalau perhitungan per SKS itu nggak ada, karena Nggak ada ya. setahuku yang apa, perhitungan per SKS itu kalau, mahasiswa mau, semester pendek. Nah, itu baru ada Oh, perhitungan iya, ini, iya, iya. per SKS, biaya per SKS gitu. Tapi kalau SPP enggak, kayaknya kalau SPP udah sepaket gitu Iya. harganya. Oke, oke. Nice, nice, nice. Iya. Mhm. Jadi untuk urusan bagus, bagus itu asalkan nanti transparansinya clear ya. Dari semester 1 sampai ke 4 itu soalnya biar meyakinkan penyeleksi gitu. Mhm Terus mhm yang mhm. PD Dikti itu sudah clear ya, PD Dikti ya. Udah, alhamdulillah Oh, udah, iya. kemarin yang aku share itu, Hmm. jadi pas aku cek pagi, udah tulisannya data Anda valid, kayak, Iya, iya, lega iya, iya. banget. Jadi PD Dikti itu sebenarnya tujuannya dari pihak penyeleksi itu agar kita nggak main-main gitu, biar meyakinkan bahwa kita benar-benar mahasiswa gitu. Tapi kesalahannya dari pihak sana, maksud saya dari Kemendikbud itu, masalahnya nggak semua kampus cepat cepat mereport ya Bener data bener. kita ke Dikti itu nggak cepat. Data saya saja di S2 itu baru ada 1 tahun setelah saya kuliah gitu. Jadi itu untungnya bukan di zaman saya gitu kan. Iya. Nah, jadi alhamdulillah ya. Jadi sudah clear ya Dikti ya. Gitu. Bener bener, Mas. Ini temenku yang Hmm, semester 3 hmm, dengan jurusan yang sama, hmm. itu dia lagi ngurus kan, terus habis itu ya disampaikan dari sama pihak akademik akan bilang, misalkan kita reportnya sekarang pun Mas, itu Hmm. nggak bisa Nggak langsung bisa. heeh, nggak bisa Iya, langsung diproses sama PD Dikti gitu. Paling betul. enggak ya sejelek-jeleknya 5 hari lah gitu ya. Iya, Aduh kalau 5 hari aku, ya udah sih aku iya. mau gimana lagi ya, mungkin Oke, belum rezekinya temanku kali ya. oke, mantap, mantap.
terus surat rekomendasi udah ya? Surat rekomendasi ya? Udah, Udah, surat mantap. rekomendasi udah, LOE udah. Pokoknya tinggal surat-surat tuh tinggal biaya studi aja. Karena ya itu kemarin itu salah nggak? Sebenarnya udah selesai Mas, tapi Hmm. salah. Aku tuh cuma dikasih ini apa namanya 1 semester. Oh, Terus aku bilang, lah kan aku bilang dong, kita kan di PTS ya Pak. PTS itu kan SPP-nya beda-beda gitu. hmm, Terus mereka itu kalau di kampusku itu terbiasa anak-anak tuh ngajuin SPP kayak cuma 1 semester gitu loh Mas. Beasiswanya cuma hmm, 1 semester. Makanya iya cuma iya. di provide 1 semester aja gitu. Terus Oh, aku, iya. terus akhirnya aku nanya, ini bisa nggak Pak diperinci gitu? Oh bisa bisa, tapi nunggu lagi ya Mbak gitu. Ya itu udah jadi mundur. Oke oke, itu sudah mantap ya, sudah 90% lah ya. Tinggal Mm-mm. fiksasi proposal sama esai itu ya. Esai. Nanti aku sharing aja, mungkin mungkin ada ilmu yang bisa dibagikan gitu ya. Oke, gitu. Mungkin berikutnya Mbak Ade mungkin perkenalan dulu. Ya, halo, selamat malam, Iya, iya, Mas Anan dan Mbak iya. Rohmah. Perkenalkan saya mahasiswa maba di ITS, Departemen Manajemen Teknologi. Oh, sama dong. Aku ITS juga, tapi maba tahun Oh lalu. iya, iya. Mantap, mantap. Oh iya, Gimana? Mas. Ada yang Iya, mau didiskusikan? saya eh, eh, untuk progres saya masih nunggu ini sih, Mas, surat LOA, surat rekomendasi, Mm-mm. sama esai dan proposal juga masih ongoing. Jadi saya nggak tahu juga kok, ternyata kemarin saya kirim by email surat permohonan LOA ke admin ITS, sampai sekarang ternyata belum diproses. Jadi masih nunggu itu. Ah, Terus juga Mas, ini kalau di ITS itu keterangan UKT itu langsung jadi satu di surat LOA ya? iya, jadi satu. Nanti ketika Mbak Ade dapat LOA itu, minta juga surat keterangan. eh ini namanya bukan LOA ya sebenarnya ya. Surat keterangan eh, pembayaran kuliah gitu. Minta ke bendahara ITS. Nanti akan ada nama nama Mbak beserta UKT yang telah dibayarkan dan IPITS gitu. Nah, itu nanti yang Mbak minta gitu. Aku ada contohnya nanti. Aku Oh, nah, itu. eh, Iya. untuk yang surat itu, keterangan itu kita uploadnya di mana Mas? Apa surat keterangan biaya itu ya? Iya biaya, yang telah bayar UKT. Itu minta ke bendahara ITS. Enggak, maksudnya di akun beasiswa kita, kita uploadnya di mana itu file itu? Eh enggak, mungkin Mbak Rahmat tahu. Itu di sama LOA ya, Mbak ya? Di kayaknya bareng sama LOA deh. Surat keterangan biaya itu dibarengkan LOA. Bentar. Oh, jadi langsung Iya. jadi satu ya? Aku Oke. belum tahu ya. Aku kira Iya. di ini di biaya studi itu. Oh, biaya Di studi. kan Heeh. pengajuan beasiswa, terus ada daftar biaya, sorry, Iya. daftar biaya. Terus habis itu mungkin aku izin share screen ya. Oke. Seingatku cuma ada nominal ya. Apa ada filenya juga ya? Ada Nah, filenya di itu sini. mungkin Mbak Ade. Heeh, soalnya Nah ini beda-beda. lampiran biaya ini. Ah, 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 ah. Iya nih. Iya. Iya nih Mas, ada kemarin kan teman saya udah ngurus LOA juga. Nah, itu dia. Jadi di LOA-nya itu ada keterangan UKT sama IPITS. Tapi Heeh. kalau dia jadinya ngupload biaya UKT itu surat LOA juga. Oh, pisahkan aja, split aja. Di Oh, heeh, dipisah ya? split aja gak apa-apa. Heeh. Iya, nanti Oh, takutnya berarti salah nanti paham saya gitu. minta ke adminnya. Heeh. Cepet kok. Jadi saya Heeh. minta ke Iya. adminnya untuk keterangan ini Heeh. ya, Bendahara telah ya. membayar UKT ya. Heeh. Betul. Oh, Nanti aku kasih ya nomornya sama nomor bendaharanya sama contohnya ya, begitu. Nah, oke. oh iya, iya Nah, Mas. sekarang yang mengkhawatirkan LOA ini. LOA ini kira-kira dari Mbak Ade optimis berapa hari lagi kira-kira? Atau masih ngawang? Iya saya udah hubungin kan. Heeh. Padahal saya udah kirim by email seminggu yang lalu. Cuma saya Oh, hubungin adminnya katanya masih dalam proses gitu.
Mbak Adi Itu komunikasi sih mungkin besok saya follow up lagi. Mbak Adi komunikasi via email ya, via email ya. Iya, via email terus konfirmasi ke adminnya by WA. Oh, iya ya. Saran saya cepat dikejar ya via WA itu, karena nanti takutnya kalau sudah hari Sabtu Minggu lagi mereka nggak kerja lagi gitu, nggak mau Oh iya digubulin iya, gitu, ha. Iya gitu. iya Seingatku Mas. Iya. kalau prosedurnya dulu aku itu ke departemen dulu, departemen jurusan masing-masing, terus departemen jurusan akan ngirim ke mahasiswaan, buat nanti terbit LOA-nya cepet gitu. Gitu. Iya, prosedurnya masih sama sih kayak gitu, Ya, Mas. ya. Waktu Mas mengajukan Hmm. permohonan LOA itu yang untuk surat keterangan pembayaran UKT apa langsung dikasih juga? Eh, dikasih juga tapi ke orang yang berbeda. Jadi saya langsung ngurus paralel dulu gitu, secara paralel gitu. Oh, Heeh, oke. iya. Karena yang mengurusi memang orang yang berbeda. Nah, dulu aku tuh ngurusinya semuanya itu hamin hamin satu loh dulu aku. Ya, jadi jangan ditiru. untungnya untungnya sih selesai untungnya. Iya, gitu. Nah, itu ya clear ya Iya, LOA. ini Heeh. sebenarnya saya terkendala karena Hmm. saya susah ke rektorat ITS yang di kampus Heeh. utama, Mas. Oh, Karena kan kampus saya yang di Cokroaminoto. oh, Jadi iya maksudnya iya. jarang yang ke kampus utama. Hmm, iya. Kalau gitu Ya, komunikasi gitu. via WA-nya gencarkan aja. Mereka fast respon kok. Oh iya. Heeh, iya. Oh ya, Oke, mungkin nanti saya minta tolong ya untuk terkait admin bendahara ya, Mas ya. oke. Mantap, Untuk mantap, mantap. nomor WA-nya. Iya. Iya, Mas. Oke, kita kebut sih Iya, pokoknya ya. sip. Terima kasih, Mas. Ah, ah. Oke. Iya, Mas. Oh iya, sertifikat TOEFL sekarang ada minimalnya nggak di persyaratan? Ada yang tahu mungkin? Di panduan nggak disebut, nggak ada angka sama sekali disebut. Di Oke, panduan sih nggak disebut. nggak disebut ya, oh, syukurlah. Iya. Soalnya dulu 550 dulu. 550 untuk kacamata Hmm. S2 itu menurutku masih terlalu besar. LPDP itu aja nggak sampai segitu ya untuk S2 itu. Ya, tapi it's okay lah. Ya. Oke, begitu. Jadi masalahnya tinggal LOA ya kalau Mbak Ade ya. Oke, mungkin Iya, ini Mas. berikutnya ada Mbak Afi. Halo Mbak Afi. Halo Kak, Ya, sorry Kak tadi ada iya, kendala. gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, perkenalan diri dulu, terus ceritakan kendalanya di mana atau sudah sejauh mana gitu ya. Oh iya, perkenalkan, nama saya Afiatun Nikmah. Saya sekarang lagi kuliah S2 Teknik Lingkungan, peminatannya sanitasi lingkungan di ITS. Oh, sama ya, aku juga. Eh, Aku di oh ITS iya juga, dah. tapi departemen fisika saya. Oh, dosen dosen saya dulu yang di PENS itu sih, di Oh, orang fisika juga. mantap, mantap. Pens itu keren. Kenal kenal ini nggak? Kenal Mas apa ya sih itu, siapa sih namanya? Mas Fahrul. Tahu-tahu Fahrul nggak? Dosen. Angkatan berapa Kak? Itu dosen dari eh lupa aku jurusan apa. Nggak tahu ya. Di PENS Pens. atau di... Ha, di Pens. Oh, Heeh, Pak Fahrul. heeh. Mas Wah, nggak Fahrul. tahu, Kak. Iya. Soalnya aku di SPE sih, Ah iya, sistem pembangkit di energi. SPE itu sistem pembangkit energi kan. Itu ada dosen fisika di sana. Dari jurusan fisika, Ah, ha. Kenal sama Mas Farul itu. Mas Farul tuh sepertinya baru masuk ya, sudah lama sih sebenarnya. Itu kan Pak soalnya Fahrul. keluargaku di sana dan jadi dosen di situ, di Pens itu. Ada satu Oh, lagi Bu, siapa sih namanya, lupa aku. Ya, iya itu. Mantap, mantap, mantap. Nice, iya. nice. Oke deh. Yuk. Aku lagi kendala di kalau apa itu proposal rencana studi sih aku tinggal ganti-ganti sih Kak. Mm-mm. Tinggal ganti-ganti. Kemarin aku dikasih sama Mas Gilang itu temanku satu kelas dulu yang di Hmm. PENS. Oh, Terus apa itu esai itu tinggal ganti sih, dulu aku kan ikut LPDP itu nggak keterima. oh, iya, 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 iya. Ya kan masih ada esainya, mungkin tinggal ganti-ganti sedikit sih. Tadi Mhm. aku tuh ngurusin LOA Mas. LOA aku tuh kan aku dulu LPDP, terus habis gitu aku tuh ngajuin LOA dikasih. Iya. Tapi ternyata itu di LOA kan tertera
biaya IPIT sama apa Heeh. ya? Apa itu SPP itu loh, UKT. UKT, heeh. Iya. Nah, itu biayanya yang UKT tulisannya kerjasama gitu, Mas, nggak ada nominalnya. Oh, nggak apa-apa. Pakai aja LOA itu. Jadi nanti kalau masalah Oh, LOA, Mbak Afi nggak usah mikir lagi gitu. oh Karena gitu. Berarti karena boleh tetap dipakai ya? karena enaknya berarti Mbak Afi waktu mendaftar SMITS itu kan memilih sebagai pemohon Mm. beasiswa kan. Nah, Iya. saat memilih pemohon beasiswa itu akan mendapatkan LOA. Mm-mm. LOA itu akan berlaku selama 1,5 tahun doang Oh, gitu. begitu. Iya, iya. Jadi selama belum itu jadi pakai aja. Nah, berarti PR-nya tinggal surat keterangan biaya saja. Nah, Saat keterangan biaya tuh ada contohnya nggak, Mas? saya ada, Nanti nanti saya aku, kirim ya. oh iya, iya, iya. Soalnya kan tadi tuh waktu mau UTS kan, itu aku ke TU, terus sama ibu-ibu yang di TU tuh, saya mintanya tuh LOA-nya itu ada cuma ngedit yang bagian UKT doang gitu loh, Mas, biar ada Oh, rincian biayanya gitu. Terus ibunya, LOA itu apa, Mbak? Lah saya tuh kan makin bingung sendiri. kalau Mbak Afi jangan mikir LOA lagi, nggak apa-apa. Jadi Oh tinggal gitu ya. gitu. Jadi tinggal surat keterangan biaya itu aja. Udah Oh itu iya. aja. Yang penting ada contohnya, pasti bagian TU-nya mau kok Mas membuatkan itu. Tadi ibunya bilang gitu. Pokoknya ada contohnya ya Mbak, nanti saya Iya, sampaikan ke departemen gitu. punya itu nggak apa namanya? Punya kontaknya bendahara ITS nggak? Kalau ada nanti bisa minta aja ke itu. Minta ke Oh enggak ada. Saya punyanya kontak WA-nya TU, salah satu TU-nya. Itu pun low respon banget Mas. Saya WA itu loh beberapa kali nggak dibaca. Meskipun ibunya tadi waduh, nyuruh WA saya saja ya Mbak. Saya 2 hari itu WA nggak dibales. waduh. Iya ya, ribet juga ya. Aduh. Bendahara Ya, ITS itu sebelah mana, Mas? Kalau langsung disamperin boleh nggak ya? boleh banget, boleh banget. Langsung samperin aja. Hmm, Biasanya tuh fast respon kok. Entah kenapa ya jadi slow respon ya. iya. Tapi kalau yang di tackling sih mungkin slow respon gara-gara ada akreditasi, Mas. Soalnya dari hari Senin sampai besok itu semuanya tuh slow respon gitu dan Oh, mungkin karena akreditasi loh ya. Soalnya kemarin itu kayak saya menghubungi dosen wali pun buat rekomendasi itu susah. oh, ini, iya, iya susah juga Tapi ya. rekomendasi saya itu kan awalnya tuh kan tanya Mas Gilang itu ini tuh rekomendatornya kita itu siapa? Boleh nggak dosen pembimbing S1 dulu? Kalau dosen pembimbing S1 dulu kan sama-sama orang ITS, cuma bapaknya itu beda beda departemen gitu loh Mas. Dosen Oh, pembimbing saya dulu itu orang perkapalan. iya. Terus Oh, saya tuh udah dapet tanda tangannya sih jaga-jaga kalau dosen wali saya nggak bisa ngasih gitu. iya ya. Ribet juga ya. Iya. Iya makanya. Oke, berarti itu ya tinggal essay sama proposal sama tadi ya surat biaya ya. Itu insya Allah Oh mudah iya, kok. Nanti iya iya. surat biaya itu isinya pokoknya semacam kwitansi lah istilahnya, kwitansi yang disuratkan Oh gitulah. iya. Gitu. Nah, kalau esai itu esainya itu topiknya sama nggak LPDP sama ini? Sama kok Sama ya? Kak. Soalnya saya kan sebelumnya juga pernah apply ke luar negeri. Itu Oke. keterima kan nyari dosen pembimbing dulu kan, nyari supervisornya itu profnya udah bilang iya, tapi saya kendalanya itu di beasiswa. Oh, Jurusannya itu nggak mau ngasih beasiswa full, maunya setengah. Lah saya kan waduh. keberatan. Oh iya dong. Soalnya itu programnya internasional, 1 tahun di Thailand, 1 tahun di Belanda, Aduh, iya ya. gitu. Tapi Betul. topiknya sama semua kok, Mas. Iya. Jurusannya juga sama. Oke. Ya udah, kayak gitu ya. Oke, Iya. nggak ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari Mbak Ade, Mbak Rohma juga yang lain. Ya, tinggal Mas, ini tadi ya. waktu Mbak Ade nanya terkait biaya, terus aku terlihat di sini ada nama biaya sama nominal kan. Mm-mm. Kalau di PTN
bisa tinggal masukin UKT ya. Nah, ini kalau PTS gimana, Mas? Nah, Apakah memasukkan jumlah total biaya kuliah dari semester 1 sampai semester 4 atau ah, bagaimana? itu yang tadi boleh semester 1 sampai semester 4 itu boleh. Oh, So, berarti dijumlah soalnya gitu, terus ah, nanti soalnya keterangannya iya, adalah, akan lebih baik nanti Mbak itu kalau diminta surat dalam bentuk tabel-tabel gitu. Semester oh, satu heeh. sekian juta, semester 2 sekian juta dan seterusnya gitu. Mm. Nah, karena nanti kenapa? Karena yang cair itu ke sana nanti. Cairnya itu sebesar itu. Nah, tapi perlu dibedakan kalau misalkan ada uang gedung nggak? Kalau ada uang gedung jangan dimasukkan. Jadi benar-benar murni biaya SPP gitu. Oh, biaya gedung itu Heeh. nggak di ini ya, Mas, Nggak dimasukkan. Heeh. nggak dimasukkan. Iya, Nggak sih, kebetulan kalau pasca nggak ada. iya, Cuman aku kalau di PTS tuh kan ada kan heeh, uang iya. gedung itu. Heeh. Pokoknya akumulasi yang benar-benar pure SPP atau UKT itu. Minta tolong ke pembuat dari sekretaris kampusnya itu dibuat tabel gitu. Itu lebih baik gitu sih. Heeh. Udah kok, aku tuh Heeh. mau nunjukin tapi kok ribet banget nih di Google Meeting nggak bisa. Iya. Tapi udah kok, kalau apa tabel-tabel gitu udah. Yang ku bingungkan tadi hanya nama biaya sama nominal yang dimasukkan. Tadi sudah dijelaskan, berarti dari awal sampai akhir ya. Dari semester Oke. 1 sampai 4. Oh, Oke. oke, oke, oke. Nice, nice, nice. Oke, ya, ada yang tanyakan lagi? Oh ini Mas, saya mau nanya Iya, boleh, sama boleh. teman-teman ini apakah Hmm. surat sertifikat bahasa Indonesianya udah dapat untuk Mbak Roma dan Mbak Afi? Aku nggak pakai Aku nggak pakai. UKBI. Karena Oh, nggak pakai ya? Tapi aku ada TOEFL sih, TOEFL dari PENS, Oh, heeh, TOEFL lembaga apa ya kemarin, Duolingo sama hmm, ITS. heeh. Hmm, Karena kan yang dilihat kan atau ya, bukan dan ya, Iya, narasinya. iya Heeh. Kak, Ya itu nggak benar. apa-apa. Eh, oh Oh ya 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 Mas. Kak, aku mau mau tanya Kak. menghabiskan heeh, masa ini IELTS-ku. Tinggal Oh, setahun lagi. heeh. Iya, iya. Biar gak sia-sia aku tes. Kak, aku mau tanya, Heeh, boleh, boleh. kan aku ini S2-nya kan RPL kan Kak. Soalnya kan Oh, iya. S1-nya kan beda Beda, beda heeh. apa itu? Beda Beda jurusan. jurusan. Heeh. Iya. Nah, aku kemarin tuh bingung waktu masukin yang apa itu silabusnya kan nggak ada mata kuliah RPL-nya, hanya mata kuliah wajib dari MTSL itu tak masukin. Nah, aku terus itu yang mata kuliah tambahan yang RPL itu kan masuk SKS itu juga dimasukin ke proposal nggak Kak? Masukin aja. Karena itu untuk menunjukkan seberapa serius kita dalam berencana gitu. Heeh. Oh, Jadi gitu. setiap permintaannya syaratnya BU itu ada pesan Mm-mm. gitu. Pesannya itu apa? Seberapa serius kita berencana membuat gitu, bercita-cita gitu. Iya, Heeh. Masukkan aja rencana-rencana dengan asumsi ideal gitu. Masalah tengah jalan kita belok, kita kan nggak tahu gitu. iya, iya. Nah, betul. Kan aku nggak tahu Kak, Hmm, itu apa itu RPL-nya itu kan dapatnya kan semester 1 sama semester 2, tapi hmm, nggak tahu sih kalau semester 3 ada lagi. Nah, itu mata kuliah RPL-nya tuh tanyakannya ke bagian TU juga apa? Kayak hmm. saya itu dapat Oh, matkul nggak apa nggak aja. nggak perlu. Nah, Mbak jurusan apa sih? Teknik lingkungan ya? Iya, tapi Nah, peminatannya sanitasi. di internet tuh bisa kok, ITS itu sangat terbuka kok. Mbak ketik aja silabus magister teknik lingkungan ITS itu terbuka kok, semua jurusan ada. Iya, ada, tapi Nah, mata kuliah wajib aja, Kak. oh wajib ya? Nggak ada RPL-nya. Iya, wajib Oh, aja. atau begini. Soalnya kan mata kuliah RPL-nya kan campur anak S1 kuliahnya. Hmm, jadi yang mbak permasalahan bingung milih mata kuliah apa atau memang belum tahu mata kuliahnya? Belum tahu mata kuliahnya, soalnya kemarin kan Ah, dapat jadwalnya itu juga dari TU sih. ah, gini, gini saja saran saya, Mbak punya kenalan eh, apa namanya kakak tingkat itu yang sudah lulus atau sudah semester 3 gitu? Tadi sih ada, tapi beda, Mas. Oh, Apa itu kayak matkulnya yang dia itu, saya kan tahun ini kan dapat hidrolika, lah hmm, kakaknya itu nggak dapat hidrolika. oh, Semester hmm, 4 sih itu. iya. Maksudku kalau misalkan ada kenalan itu, Iya. tinggal Mbak browsing aja di Dikti itu. Di Dikti kan bisa, Hmm, di Dikti itu kan data Dikti kan bisa melihat mata kuliahnya yang diambil apa saja. Jadi asumsikan sedemikian rupa gitu.
Semisal kayak kita tuh ngisi mata kuliah, kita nggak tahu mata kuliahnya apa aja. Nah, misalnya kita tuh ngisi yang kira-kira diambil oleh kakak kelas, terus ternyata kita dapatnya beda gitu gimana? Nggak masalah. Oh, nggak masalah, ya. Rencana penelitian pun kalau nanti berbeda juga nggak masalah. Gitu. Oh, ya. Soalnya kan khusus peminatan saya itu topiknya udah ditentukan dari jurusan gitu. Iya. Oke. Sebentar Oh aku iya, coba. Betul, oke, silakan. mau nanya, kalau biaya IPITS itu masuk nggak, Kak? Kalau semester 1 itu harus masuk. Tapi nanti kan pasti penyeleksi akan melihat dari UKT-nya langsung ya. Yang sisanya langsung nggak Oh, dianggap gitu. iya. Soalnya kemarin kan ada biaya IPITS sama UKT aja, lainnya nggak ada sih. Oh, gitu. Iya, Iya. Oke. itu aja sih Kak dari saya. Oke. Iya, mungkin ada lagi. Ntar aku nih kok kayak nemu ya. Mungkin aku share ya. Yang teknik lingkungan ya. Mungkin sama mungkin. Sebentar. Wait. Ini yang tekling kan sedemikian ya. Sama nggak? Google Drive ini ya. Kelihatan ya. Nah, ini kan ada mata kuliahnya nih. Mungkin bisa dilihat ini. RPS dan sebagainya. Nah, ini banyak banget kan. Nah, mungkin sama mungkin. Gitu ya. Nah, kalau aku sih lihat dari sini mungkin juga sama ya. Aku nggak tahu bedanya di mana. Gitu. Gitu ya. Oke, aman ya. Oke, yaudah aku coba sharing ini ya tentang eh kalau misalkan nggak ada yang diskusi lagi, aku sharing sedikit aja tentang proposal rencana studi ya. Nah, ini sebentar, aku kira-kira tanya dulu kira-kira. Menurut teman-teman di sini, kalau kita melamar beasiswa eh, itu kan sama kayak apa ya istilahnya kalau kita analogikan, sama kayak eh, mungkin ini analogi yang unpopular ya, sama kayak seorang pemimpin yang pengen menang pemilu gitu. Kira-kira apa yang dibutuhin gitu kira-kira? Persis kayak gitu analoginya menurutku ya. Nah, kalau menurutku itu yang penting itu kalau misalkan kita ngelamar beasiswa itu, mohon maaf tanda kutip, yang penting itu pencitraan sedikit ya. Tapi itu nggak masalah kalau misalkan itu sesuai dengan cita-cita kita, nggak masalah. Nah, misalnya gini ya, dalam konteks misalkan dalam proposal ini ya, nah kita tuh harus explore besar-besaran ya kalau misalkan proposal penelitian ya. Nah, ini aku share ya. Tar. Oke, ini eh, kelihatan ya. Nah, kita harus pencitraan pokoknya. Yang penting keterima dulu deh. Nah, ini ya. Tapi kalau misalkan ini sebagai cita-cita teman-teman juga itu lebih baik. Nah, gitu ya. Nah, kalau aku masalah proposal itu menurutku formatnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan ada saran atau pandangan lain atau nggak setuju juga boleh disanggah ya. Menurutku ini pertama judul ya. Nah, terus yang kedua pendahuluan atau latar belakang ya. Terus, nah yang berikutnya ini latar belakang atau motivasi gitu ya. Nah, terus ini program studi. Nah, ini penting ini. Karena kita melamar beasiswa ya. Nah, jadi kita harus tahu kalau kita melamar beasiswa itu di proposal kita harus tahu eh, apa namanya? Deskripsi jurusan kita sendiri. Dalam hal ini aku kan jurusanku Magister Fisika ITS. Nah, kita harus tahu eh, institusinya apa, akreditasinya apa. Kalau semakin ke A itu semakin baik. Nah, jangan lupa apa namanya, kurikulumnya itu berapa SKS gitu ya. Kalau S2 kan 36 ya, atau di kampus lain aku kurang tahu. Nah, kurang lebih sama ya. Nah, gelarnya apa, ini penting ya. Nah, ini kita harus menceritakan deskripsi program studi kita. Nah, terus yang ini, nah nanti aku bahas nomor 1 sama 2 eksplisit ya. Nah, gitu.
Nah, terus ini penting ini. Nah, ya, pedoman pendidikan. Nah, data ini aku rasa di setiap kampus tuh ada. Nah, pedoman pendidikan ini isinya bisa fleksibel teman-teman ya. Nah, eh, kan apa namanya, insightnya apa sih, bahwa ketika kita melamar beasiswa itu pasti ada proposal penelitian, proposal perencanaan. Nah, di situ dilihat keseriusan kita dalam memahami prodi kita sendiri, bagaimana pedoman kelulusannya. Nah, isinya apa? Nah, ini kalau di pedoman di ITS itu beban studinya 36 SKS, IPK-nya minimal sekian, nggak boleh ada nilai D, E, maksimal C. Nah, ada publikasi penelitian. Nah, ada apa namanya, sertifikat, ada yang persyaratan kemampuan bahasa Inggris minimal 477 gitu ya. Nah, terus ini penilaian evaluasinya ini ya. Nilainya kalau A itu berapa ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, cara mengukur IPK itu berapa. Nah, nanti silakan teman-teman berkreasi di sini. Yang jelas ada informasi penting yang kita bisa sampaikan di sini. Nah, begitu ya. Nah, setelah kita menceritakan prodi kita, cara kelulusannya, ke penyeleksi, kita harus buat rencana. Nah, mata kuliah yang mau diambil tuh apa gitu. Nah, diisi juga dengan target IPK ya. Target IPK-nya berapa gitu. Nah, di sini misalkan aku semester 1 mau ngambil mata kuliah ini ya, mekanika klasik, targetnya A gitu. Nah, dengan IPK sekian. Nah, kalau bisa nanti teman-teman buat target yang nilainya terus naik gitu. Tapi aku buatnya turun sih di sini. Karena aku realistis. Nah, di sini ada tanda bintang ini. Aku bedakan ya, tanda bintang ini sama yang nggak ada bintang ini apa bedanya. Tanda bintang itu mata kuliah wajib ya. Nah, yang bukan tanda bintang itu mata kuliah minat. Nah, di situ. Nah, di sini aku minat di fisika teoretis. Jadi mata kuliahnya berkaitan fisika teoretis gitu, ya. Nah, gitu, ya. Nah, aku di sini cuma sampai semester 3 doang karena merencanakan lulus 1,5 tahun, tapi nggak terrealisasi ya karena proposal belum selesai ya. Ya sudah. Nah, ini yang penting berikutnya. Ada rencana penelitian atau tesis gitu. Nah, yang pasti kita harus tahu topiknya apa ya, pembimbingnya siapa. Nah, di sini kan aku tuh pengen mengkaji informasi kuantum. Nah, ini kenapa kita mengkaji ini, apa menariknya. Nah, kalau kita mau berpikir lebih mendalam, impactnya apa buat Indonesia. Nah, nanti tak ceritakan khusus ya tentang ini ya, mungkin yang membuat aku tuh bener-bener menjual ini ke uh, saat wawancara gitu, yang mungkin bisa buat menarik. Nah, metode penelitiannya itu apa. Nah, ini teman-teman awang-awang sendiri aja lah bagaimana sebaiknya. Nah, kalau ini teman-teman bisa buat bab sendiri itu lebih bagus. Nah, tapi karena aku ini sifatnya bayangannya belum clear, jadi ya sudah aku cerita di sini bahwa ini menggunakan hitungan dan penurunan matematis gitu ya. Dan ada kata kunci analitik. Nah, kalau fisika teori kan pasti analitik ya. Kalau di penelitian yang lain kan eksperimen itu kan pasti uh, ya pasti terjun langsung ya, bisa numerik juga. Nah, begitu. Nah, yang penting ini berikutnya rincian penelitiannya itu apa, mempelajari apa gitu. Ini sederhana saja gitu ya. Nah, terus ada manfaat penelitian ya. Nanti impactnya teman-teman tuh apa gitu. Nah, nanti kalau aku sih penelitiannya ini impactnya ini dapat dijadikan kandidat untuk menunjang teknologi baru di masa depan berbasis kuantum. Nah, ini di dunia sudah uh, apa namanya, sudah digerakkan gitu. Nah, kalau teman-teman tahu peraih Nobel kemarin kan di bidang ini di tahun 2022. Jadi ternyata kebetulan. Nah, jadi aku membuat proposal ini di tahun 2021 dan ternyata di 2022 alhamdulillah tepatnya ada pengumuman Nobel tentang ini di informasi kuantum. Nah, begitu. Nah, di sini ada referensinya. Ini penting, harus ada paper ya. Ada paper minimal, ada buku referensi minimal gitu. Nah, mata kuliah pendukungnya apa yang menunjang itu gitu. Nah, nanti kalau teman-teman punya informasi selain ini yang sekiranya menunjang gak apa-apa, tampilkan aja gitu.
Nah, kalau teman-teman ada mata kuliah pendukung yang mendukung riset, tampilkan saja. Lebih banyak informasi semakin baik, gitu ya. Nah, ini penting juga. Total anggaran biaya. Nah, aku cuma sedikit sih, rupiah 3 juta gitu. Kenapa? Karena penelitiannya teoretis. Jadi praktis dia kita nggak perlu banyak alat dan bahan ya. Kita cuma perlu perangkat lunak, matematika atau MATLAB gitu. Nah, begitu. Nah, kalau misalkan kalian penelitian yang eksperimen itu harus lebih detail ya. Nah, misalkan pengeluaran untuk alat tuh berapa ya, untuk pengujian itu berapa. Nah, terus ada keluaran penelitian. Nah, yang pasti harus ada publikasi ini gitu. Publikasinya tuh sebesar apa gitu ya. Nah, ini penting juga. Strategi menyelesaikan tesis kita bagaimana gitu. Nah, ini aku targetkan selama berapa nih ya? Dari semester 1 ini aku sudah mulai membaca referensi ya, mengerjakan pretesis. Nah, ini bulannya berapa aja. Terus mengerjakan tesis semester 3 tapi nggak terlaksana sebagaimana mestinya ya, karena rencana itu kan ideal tapi pelaksanaan di lapangan sudah nggak ideal lagi gitu. Tapi sekali lagi prinsip kita kalau di sini lebih baik pencitraan gitu, bagaimana kita mencitrakan diri kita sebaik mungkin ya, agar kita terpilih nanti sebagai awardee gitu. Nah, begitu juga saat wawancara nanti kalau gitu itu. Nah, ini tambahan juga ya, ini ada rencana di luar studi. Jadi kita selain beraktivitas atau studi di dalam kampus, kita buat agenda di luar kampus gitu. Nah, nah kalau aku sendiri aku butuh bahasa Inggris, misalkan les TOEFL. Kenapa aku butuh les TOEFL? Ya, ya karena di sisi lain aku butuh menunjang kemampuan bahasa Inggrisku, dan di sisi lain uh, aku biar lebih realistis agar aku dapat diterima beasiswa gitu. Jadi kalau misalkan aku cuma dapat 3 juta di sini gitu kan terkesan nanti yang menyeleksi itu kan alah butuhnya kan cuma dikit gitu. Nah, ternyata aku di sini beda. Aku jual diriku, ternyata aku butuh les TOEFL gitu. Jadi seolah-olah aku tuh bener-bener butuh uang buat beasiswa gitu ya. Tapi ini kondisional aja lah ya gitu. Nah, tapi di sisi lain aku itu juga jadi tentor les. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa dapat uang jajan, nah, dan uang saku ya, sehingga kita nggak perlu lagi minta ke orang tua gitu. Gitu. Yang pasti output yang kedua kita melatih kemampuan mengajar gitu. Gitu. Nah, yang ketiga ini aku mencoba jadi tentor ikhlas. Nah, jadi dari namanya kan sudah jelas ya, tentor ikhlas tuh nggak dibayar gitu. Suatu waktu aku jadi tentor yang dibayar, suatu waktu aku jadi tentor yang nggak dibayar gitu. Nah, tujuannya apa? Untuk pengabdian sebenarnya ya. Nah, ini nggak dibayar, apa namanya, dan ini sudah dari sini alhamdulillah sudah terlaksana ya gitu. Yang susah ini semua sudah sesuai pelaksanaan. Yang melenceng itu cuma yang rencana riset aja ya, sama rencana tesis gitu. Nah, ini pengeluaran nih, ini penting nih, ini harus ada ya. Ini ada biaya buku referensi kuliah. Jadi kita itu buat ini serealistis mungkin, sebisa mungkin, sedemikian sehingga kita itu layak mendapatkan uang gitu. Nah, kalau teman-teman isi ini asal-asalan, misalkan ngisinya cuma sekian juta, 1 juta, tapi gak ada referensinya. Jadi kalau begitu nanti yang akan mencairkan dana itu akan mikir-mikir lagi buat menyeleksi teman-teman gitu. Jadi, nah aku buat apa ngasih uang ini ke mahasiswa ini? Dia nggak ada keseriusan kok buat perencanaan yang detail gitu ya. Tapi jangan terlalu besar-besar juga dan jangan terlalu kecil-kecil juga. Jadi sedengan aja, sedemikian rupa sehingga detail, jelas, dan juga kira-kira layak gitu ya. Nah, kalau S2 itu pasti ada seminar internasional, pasti ini ya, pasti ada UKT, dan pasti ada biaya referensi buku, itu pasti ada gitu ya. Nah, ini sudah bagian akhir. Nah, oh ya tadi lupa ya di bagian awal ya. Nah, ini cover kalian sesuaikan sendiri lah ya. Nah, pokok harus ada ini sebagai syarat pengajuan beasiswa unggulan gitu. Nah, yang jelas harus ada namanya ya,
dan ada NRP-nya, NIM-nya, gitu. Nah ini ya, coba kalian lihat ya, teman-teman lihat ya, pendahuluan. Nah di sini pendahuluan dan latar belakang aku buat dan motivasi ya, itu merupakan sesuatu hal yang berbeda menurutku. Jadi kenapa aku pisahkan? Ya karena agar yang sebagai pembaca itu nyaman melihatnya begitu. Nah, pastikan nanti kita tuh menuliskan ini dalam bahasa Indonesia yang benar ya, gitu. Nah, kuncinya apa di sini? Di pendahuluan maupun motivasi. Nah, kita itu harus bisa menjual jurusan kita ke orang. Nah, contohnya apa? Misalkan di fisika. Fisika itu apa? Fisika itu bisa menjadi garda terdepan dalam ini itu berperan dalam kemajuan peradaban. Jadi aku sudah menjual ini banget ya. Jadi fisika itu harus jadi garda terdepan dalam kemajuan peradaban. Nah, begitu cara menjualnya. Atau bisa juga gini, misalkan dari tadi Mbak Rohmatun Nisa tadi jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu bisa juga dijual. Misalkan saja di masa depan itu akan ada metode pengajaran bahasa Inggris yang menarik gitu. Kan orang kan juga butuh bahasa gitu kan. Kan sekarang di era yang sudah serba-serba keterbukaan di sini kan pasti bahasa Inggris sangat dibutuhkan gitu. Nah, kalau yang sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris tuh dari alumni LPDP itu sudah banyak, bisa dilihat ya di Facebook atau di IG itu banyak banget promosinya tuh, bagus banget. Mereka kan wajib wajib promosi kan dari dengan jurusannya, planningnya apa, itu bagus banget ya. Atau jurusan teknik juga itu juga nggak kalah bagusnya. Nah itu. Nah terus apa di sini? Nah ini aku bilang gini, sebagai warga negara yang ingin memimpin peradaban, nah saya ikut andil. Nah dalam pendaftaran program ini untuk program S2 ini. Nah ini penting nih, melalui proposal rencana studi dan tesis ini saya jelaskan secara komprehensif, baik ada rencana, target, dan biaya. Pokoknya ini menjelaskan section-section setelahnya ini ingin membahas apa. Nah ini harapan, ini besar harapan saya agar beasiswa ini dapat membantu saya dalam mewujudkan cita-cita Indonesia. Ini cita-cita Indonesia. Nah ini yang benar-benar aku jual dari pendaftaran itu sampai wawancara. Indonesia sebagai pemimpin peradaban melalui ilmu. Nah gini ya, gitu. Nah gitu ya, kalau aku latar belakangnya tentu saja sudah masuk ke inti ya, kalau latar belakang dan motivasi ini. Nah aku mulai dari tentang pendidikan ya. Nah pastikan satu paragraf itu terdiri dari satu kalimat, terdiri satu pokok kalimat utama ya, gagasan ide gitu ya. Teman-teman pasti lebih paham lah ya, sudah paham lah. Nah itu. Nah di sini aku cerita pendidikan tuh bagaimana. Nah terus ini paragraf keduanya pokoknya aku cerita itu kenapa sih aku ini pengen menempuh program studi berkuliah di program studi fisika di ITS ini ya. Nah dan sebelumnya di sarjana aku cerita aku tuh di Universitas Airlangga gitu. Nah gitu. Nah apa motivasinya? Nah saya harus siap menjadi bagian bangsa yang ingin dicerdaskan. Nah kenapa begitu? Karena ada amanah dalam UUD 45. Nah kalau teman-teman baca di pembukaan UUD 45 itu ada mencerdaskan kehidupan bangsa, itu di alinea keberapa tak lupa gitu ya. Ntar ada yang masuk ini, sebentar kayaknya ada yang mau masuk ya, ntar ya. Oke, wait. Oke, lanjut ya. Nah ini itu ya, kelihatan ini. Nah ini. Nah terus berikutnya ini. Nah aku sudah masuk ke definisi jurusan. Nah itu, ketertarikannya apa sih, ketertarikan kita pada jurusan ini? Nah itu, kalau aku sih pada kontribusinya pada teknologi gitu. Nah di situ nanti ini banyak ya ceritanya ya. Nah kalau cerita ini aku tuh mulai dari ini, aku pengen contoh Jerman. Nah Jerman itu di masa lalu ya
mereka itu bisa merasakan terangnya lampu di malam hari. Nah, kenapa mereka bisa merasakan terangnya lampu di matahari? Karena saat itu dari ada ilmuwan yang namanya Max Planck itu berhasil mengkuantisasi energi sedemikian rupa mereka itu bisa merasakan uh, energi yang bisa dinikmati oleh Jerman. Nah, di saat itu, nah maka kenapa terus bagaimana kalau kalau misalkan Jerman bisa merasakan terangnya lampu di malam hari? Apa akibatnya? Nah, akibatnya ketika negara Eropa lain tidur saat malam, nah pemuda Jerman justru mereka belajar giat di malam hari. Nah, akibatnya pada saat itu Jerman bisa memimpin peradaban, ya. Inggris tertinggal, ya Prancis tertinggal, sehingga memicu revolusi industri kan. Nah, dengan belajar bertumbuhnya ilmu mereka dan terciptanya generasi melek dari teknologi dari kalangan mereka. Nah, pertanyaannya, apakah ini mungkin diadakan di Indonesia? Nah, sangat mungkin. Nah, makanya, uh, nah, kalau sangat mungkin apa dong? Apa terobosan teknologi terbaru di masa depan yang kira-kira kita bisa itu kan? Ya, tentu saja ini di bidang ilmu quantum information, ya, yang baru-baru ini mendapatkan Nobel. Nah, pokoknya dengan ini nanti di masa depan diharapkan efisiensi kerja masyarakat Indonesia itu lebih baik. Melalui apa? Melalui aplikasi ini, komputer kuantum, ya. Nah, mereka unggul dalam kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kalau misalkan kita ambil peran di sini, nanti kita tuh bisa memimpin peradaban gitu. Di saat yang Eropa bahkan dunia itu sedang riset gitu. Nah, nah ini penutupan yang bagiku wow ya. Nah, ini motivasi dan semangat saja nggak cukup, ya. Nah, butuh apa ya? Terus butuh rencana dan strategi yang matang, gitu kan? Nah, apakah rencana dan strategi yang matang cukup? Enggak, butuh doa dan kedisiplinannya ekstra. Nah, terus kita kan doa butuh ya pasti ya, kedisiplinan kerja keras butuh. Nah, terus kita masih butuh beasiswa enggak? Butuh dong, ya. Apa peran beasiswa? Peran beasiswa adalah sebagai booster, ya, penyemangat dalam eksekusi rencana kita ini. Nah, sehingga dengan beasiswa akan diharapkan didapat hasil lebih maksimal. Nah, gitu. Nah, rencana ini nanti kita ceritakan, ada rencana studi di dalam dan di luar negeri. Nah, ini ya, rencana studi ini nanti kalian ceritakan, harus mengikuti rambu pedoman akademik yang ada di kampus kalian. Nah, rencana di luar studi merupakan rencana sekunder, ya. Sekunder berarti dia gak utama kan, tidak pokok dia, dan sifatnya mendukung rencana studi, ya, baik soft skill ya maupun skill-skill lain. Nah, detailnya ada di poin-poin berikutnya. Nah, gitu intinya. Seberapa baik kita mampu menceritakan jurusan kita, menceritakan bagaimana impact jurusan kita ke dunia, ke Indonesia, begitu. Ya, oke. Nah, yuk kita di sini kita bisa diskusikan banyak hal. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Sebentar. Ya, tanya aja. Ya, nanti aku share ya. Silakan tanya-tanya. Yang esai itu, nah ini nanti kita habis ini bahas esai ya. Kalau misalkan uh, uh, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, oh ya tanya aja Mbak Rohma. Oke, tadi ada poin menarik itu terkait kegiatan atau aktivitas di luar perkuliahan gitu ya, Mas Anan. Soalnya kan aku tuh baca dua contoh esai dari temenku itu tuh mereka sama sekali nggak ada nyebutin aktivitas dia di luar gitu kan. Terus ini tadi kok ada gitu ya punyanya Mas Anan gitu. Menurutku ini adalah poin yang menarik ya. Yang ingin kutanyakan apakah rencana di luar studi atau rencana aktivitas gitu ya di luar studi itu juga kayak ngasih nilai tersendiri gitu kah pada asesor atau gimana? Menurutku pasti ada kriteria tersendiri, pasti ada nilai plus-plus tersendiri begitu. Nah, jadi kan aku sejujurnya aku minim prestasi sejujurnya.
pada saat melamar beasiswa unggulan. Prestasiku aku nggak pernah juara ya, cuma cuma finalis saja. Makanya aku eh, aku totalitas di sini begitu. Nah, terus kalau misalkan kita menceritakan aktivitas di luar kampus studi itu sebaiknya tentang apa? Sebaiknya tentang pengabdian gitu. Nah, misalkan saja kita itu ingin eh, mengikuti program kampus mengajar gitu, atau kita ingin ke pengabdian ke pulau lain gitu. Nah, kalau dulu kan ada covid ya, dulu tuh bisa, sebenarnya aku ingin gabung ke satgas covid gitu dulu, tapi nggak jadi aku isi karena lupa gitu, dan deadline-nya sudah dekat dulu kan. Nah gitu, sebaiknya rencana studi mungkin lebih baik disertakan untuk menjelaskan diri kita itu, bahwa diri kita itu sebenarnya suka mengabdi gitu gitu ya. Nah, ini kan ada tentor les loh. Mungkin pertanyaannya gini, loh tentor les kan cuma dapat uang doang. Oh, belum tentu. Tentor les itu juga bisa kita jadikan sebagai ajang pengabdian. Nah, begitu. Pengabdian dalam apa? Dalam tridharma perguruan tinggi, dalam mengajar gitu. Itu bisa gitu. Nah, tapi juga bisa sebagai ajang untuk meningkatkan soft skills kita. Misalkan saja dalam TOEFL gitu, atau IELTS gitu. Begitu. Ya, mau dipakai atau enggak dia terserah terserah teman-teman aja yang serak yang mana begitu. Oke, Oke. mantap mantap. Kayaknya itu menarik sih. Jadi aku kayak considering buat masukin itu. Karena kan sekarang aku juga lagi ada beberapa project itu kan. Iya. eh Project pengabdian gitu. Jadi kayak mungkin aku kira itu diceritain di SI gitu. Hmm, hmm, Gitu. Soalnya kan tadi kan proposal studi kan. Jadi aku menceritakan segala bentuk pengabdian gitu ya karena nggak pernah ranking kata siapa tadi Mbak Afi. hmm. Iya, Tidak pernah betul. menjadi jajaran mahasiswa ranking-ranking gitu. Akhirnya Betul. banyak kegiatan pengabdian masyarakat yang kulakuin. Gitu. Iya, pengabdian tuh nilainya sangat tinggi. Asalkan kita pintar bungkusnya gitu. Nah, begitu. Oke, 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 oke. yuk, ada lagi kah? Ya, tanya aja, Mbak. Mbak Nikmah. Nah, Ya, mau tanya Kak, ah, kan aku nggak pernah ranking ya iya. sebelumnya. Dan kemarin aku tuh cuma masukin sertifikat yang prestasi itu kan aku ada sih prestasi di bidang non akademik, tapi kebetulan dulu itu aku ikut UKM Taekwondo dan alhamdulillah dapat 3 kali juara 1 tingkat provinsi gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu bisa dimasukin kan ya? Bisa banget, bisa banget. Nah, masukin aja. Nah, mungkin mungkin pertanyaannya gini, bisa nggak itu tak ceritakan di hal yang saya perbuat untuk bangsa? Bisa banget. Nah, nanti tak ceritakan cara bungkusnya ya. Nah, Iya, soalnya kemarin tuh saya kan hmm, eh, awal-awal COVID itu kapan ya? Awal-awal tahun 2020 kan ya? ah, ah, ah. 2021. 2021 bulan Maret itu kan lagi COVID-nya kan lagi merambak ke yang di Indonesia itu kan. Ah, ah, Nah, ah, itu sebenarnya aku tuh mau kompetisi di nasional. ah, ah, ah. Itu 2 minggu sebelum berangkat itu dibatalin. Ya Waduh, itu emang ya? sebenarnya kayak 1 tahun saya sia-sia Hmm, latihan setiap hari nggak apa-apa. tujuh Ah, tujuh hari full itu kan latihan gitu. Agak hmm, capek ya ya, Allah, saya itu nangis waktu itu hmm, beneran. betul. Masukin aja ya. Nah, terus ini, mungkin yang belum punya prestasi misalnya, aku punya Hmm. punya ada trik khusus ini. Aku nggak tahu waktunya masih cukup apa enggak ya. Eh, Mungkin teman-teman tahu ini. Ada lomba yang namanya, jadi ada lomba ya. Di Indonesia tuh banyak lembaga yang mengadakan lomba bidang pelajaran. Bidang pelajaran itu meliputi dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi nanti ada bidang-bidangnya banyak. Ada bidang fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Nah, nanti saranku ikut itu aja. Karena itu kenapa? Juaranya gampang banget. Itu gampang banget. Ya. Nah, itu dan kita bisa dapat sertifikat nasional dari situ.
Nah, apa nama linknya? Ini nama linknya ya. Nah, sebentar, aku tulis ya di sini ya. Nanti teman-teman bisa buka ini ya. Nah, ini kan share screen ya ini ya. Nah, ini aku buka ini. Nanti teman-teman bisa daftar ini nih. Nah, ini member POSI ini banyak lomba-lombanya. Nah, misalkan ya, ini POSI. Terus yang kedua, nah ini jangan diremehkan. Ini sertifikatnya tingkat nasional loh. Dan lombanya online. Nah, ini ya. Ini trik ya. Karena kita nggak perlu terlalu ngoyo, cuma kita butuh cerdas. Nah, misalkan apa? Eh, misalkan aja ini ada lomba ini, MISC ya kelihatan ya. Nah, tak. Ini kelihatan ya di sini ya. Ada lomba MISC, Madrasah Integrated Science Competition. Nah, kita pencet nih tingkat mahasiswa. S2 boleh nggak? Boleh kok, ya. Aku juara beberapa kali di sini karena gampang gitu soalnya. Ya. Nah, kenapa aku sarankan begini? Nah, nanti kalau karena ini meskipun nilainya ranking 10 pun bisa dapat medali perak gitu. Nah, kalau teman-teman dapat medali perak kan dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti teman-teman bisa upload di BU. Nah, itu bernilai banget itu ya. Nah, misalkan ini ada fisika, ekonomi, matematika dan seterusnya. Nanti teman-teman pilih ini yang mana gitu, yang teman-teman suka. Nah, gitu. Nah, eh, selain POSI ini ya, selain POSI ini ada yang namanya ini Puskanas ini. Nah, ini kalau aku ketik ya. Nah, ini juga bisa. Nah, misalkan aja ini ya. Ini saranku untuk menambah prestasi dalam waktu singkat ya. Nah, ini ada event ya. Kita cek eventnya. Ada event apa sih? Gitu. Nah, gitu. Nah, ini eventnya banyak banget. Nah, misal ini bisa milih nanti. Ini bidangnya juga banyak banget, ya. Nah, bidangnya ada apa aja ya? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini serius gampang banget. Ada biologi, ekonomi, fisika, matematika, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, ini perguruan tinggi. Nah, bagi teman-teman yang jago TOEFL ya, yang TOEFL-nya sudah high class itu sudah, insya Allah kalau main di sini tuh gampang banget. Nah, saranku ikut-ikut gini aja ya. Tanggal 23 itu. Gitu. Nah, itu saranku menambah uh, sertifikat dalam waktu instan. Dan itu jangan diremehkan ya. Itu bernilai banget gitu. Nah, terus ada daftar karya. Nah, karya itu teman-teman masukkan aja. Misalkan teman-teman pernah buat buku gitu, masukkan aja gitu. Atau pernah uh, tergantung cara bungkusnya aja. Misalkan teman-teman di sini ada yang skripsinya, misalkan skripsi tentang teknik gitu. Depends itu kan biasanya kan skripsinya kan pasti praktek kan ya. Masukkan aja itu sebagai daftar karya. Tapi bungkusnya bukan sebagai skripsi ya. Gitu, itu masukkan aja. Jadi sepintar-pintar kita bungkus gitu. Gitu, itu juga boleh ya kalau skripsinya buat alat gitu. Gitu. Mas, aku kan kemarin simulasi kan ya, simulasi numerik. Nah, kemarin itu alhamdulillah ikut international conference yang ITS yang Senta itu tuh ya lolos sih. Itu termasuk prestasi apa publikasi? Prestasi. Oh, ikut prestasi juga. Prestasi. Iya, konferensi jangan diremehkan ya, konferensi masukkan. Iya, Konferensi. itu kan dapat sertifnya kan 2 presenter sama authors. Betul. Nah, itu di-upload juga apa? Yang upload juga. di prestasi juga ya? Yes. Kan nggak ada juaranya, Mas, ditulis gimana? Gak apa-apa sebagai presenter di konferensi internasional. Itu bobotnya besar. Begitu. Oh, oke. Masukkan aja. Oh iya, Mas. Itu waktu kita ngisi jenjang pendidikan tuh sama SMA nggak, Mas? Aku nggak masukin soalnya. SMA sama S1 aja. Kalau SMA ada prestasi juga? Boleh, masukkan aja. Gak apa-apa. Lebih baik. Oh, oke. Gitu. Pinternya pas SMA, waktu kuliah ya gini. Yang penting survive. Gak apa-apa. Keren. Gitu ya. Jadi kita sepeka apa sama kita waktu S1 gitu. Kita pernah menghasilkan apa itu ya udah masukkan aja gitu. Kayak aku dulu yang di sini bagi yang pernah ikut PKM, yang pernah lolos tingkat pendanaan aja, itu masukkan aja gak apa-apa.
Kalau alatnya sudah hilang gimana? Masukkan proposalnya aja yang dulu, nggak apa-apa. Begitu, gitu. Ya, mantap dari prestasi itu. Ya, jangan lupa dibungkus dengan rapi ya, begitu. Oke, ada lagi tanyain? Oke, nggak ada ya. Nah, ini last ya. Ini tak share, ini tak share aja ya. Tentang apa namanya? Tentang apa namanya? Tentang esai ya. Sayangnya esaiku hilang ya. Dulu esainya itu nggak ada filenya. Esainya itu apa namanya? Diketik langsung di webnya itu. Jadi kalau esai itu ya, eh, jangan tulis di judul. Saranku jangan tulis di judul hal yang telah diperbuat untuk Indonesia, telah diperbuat untuk Indonesia ya. Ini topik ya, topik dan judul kan dua hal yang berbeda. Topik, nah ini topik ya, tapi di judul jangan ditulis ini dong. Nah, lalu bagaimana untuk judul lebih baik? Nah, judul itu, nah ya, judul itu buat yang sesuatu yang khas begitu. Nah, misalkan ya, dulu aku tuh waktu S1 udah pernah terjun ke bidang penelitian. Terus dulu terjun di bidang pengabdian. Terus terjun di bidang pengajaran. Ya. Nah, kira-kira judul apa yang paling pas untuk apa namanya? Untuk mengakomodasi ketiga ini? Jelas ya, judulnya ini implementasi ya, Tridharma perguruan tinggi. Nah, gitu kalau aku sih ini. Nah, penelitian aku ngapain aja? Nah, dulu aku waktu lulus S1 diterima di situ, di lembaga risetnya UNER ya, tapi aku keluar. Nah, lembaga risetnya UNER. Nah, saat aku diterima di sini, aku bener-bener pencitraan banget aku, padahal aku kerjanya cuma 1 bulan tapi aku sudah berlagak, sudah seolah-olah udah lama banget gitu. Jadi aku cerita, saya sudah mengabdi di sini selama 1 bulan, saya telah menghasilkan, tapi memang benar ya menghasilkan ini, saya telah berbuat untuk di Indonesia dalam bidang penelitian. Nah, itu boleh banget. Nah, terus kira-kira boleh nggak tulis skripsi ini? Boleh banget ya, boleh banget bidang skripsi ini. Nah, kalau skripsi ini nanti teman-teman ceritakan impact ya, impactnya apa buat Indonesia gitu. Nah, kalau aku dulu dalam bidang katalis. Nah, katalis itu bisa menjadi solusi energi terbarukan untuk Indonesia gitu ya. Nah, pengabdian. Nah, gini, kalau pengabdian itu logikanya kita kan terjun ke masyarakat. Nah, alhamdulillahnya aku kan dulu pernah ospek ya. Saat ospek itu kakak tingkatku dulu menyuruh aku terjun ke petani-petani. Saat itu aku membagikan, membagikan caping. Ini padahal tugas ospek ya. Tapi tugas ospek itu dulu ini tugas ospek. Nah, jadi kita harus peka. Kita S1 tuh ngapain aja gitu. Nah, membagikan caping ke petani. Nah, impactnya apa? Ya jelas, tentu saja menyejahterakan petani gitu. Nah, terus ini ya, jadi sepeka apa sih kita selama S1 gitu. Nah, nanti teman-teman ceritakan ini. Nah, kita membagikan caping ke petani. Nah, itu sudah bisa dapat ratusan kata ya, tapi tetap saja menempuh 1500 itu gak gampang. Nah, asalkan kita pandai mengolah kata dan kita peka selama apa yang kita lakukan di S1, itu insya Allah mudah. Terus, nah teman-teman di sini ada yang ini baru satu tugas ospek ya, belum lagi tugas yang lain. Nah, aku dulu juga pernah jadi asisten dosen ya. Asisten dosen tuh di sini ya, di pengajaran ya, di asisten dosen. Nah, asisten dosen. Nah, terus aku juga pernah menjadi jadi apa namanya, tutor mata kuliah ya. Nah, tutor mata kuliah untuk himpunan lain. Nah, untuk himpunan mahasiswa lain. Nah, ini kalau kalian bisa bungkus apa yang kita lakukan selama di himpunan dengan baik dan benar, baik sebagai panitia maupun peserta.
dan kita sedikit besar-besarkan, kita bumbu-bumbui, itu insya Allah bisa jadi kalimat yang banyak dan menarik, begitu. Nah, begitu. Nah, terus kalau pengabdian itu, ini aku masih ada lagi sebenarnya. Dulu aku juga pernah dulu, padahal ini hal kecil ya. Aku pernah mengingatkan teman wajib pajak. Nah, ini mengingatkan teman wajib pajak. Nah, ini waktu SMA padahal. Dan itu waktu itu kan tugas mata pelajaran ekonomi. Jadi aku ingatkan temanku. Nah, tapi itu impact-nya besar. Nah, jadi aku masukkan aja lah gitu. Mungkin terkesan lucu ya, tapi ya begitulah. Impact kecil tuh benar-benar berdampak banget gitu. Ya. Terus apalagi ya dulu ya. Bentar. Itu terus apalagi ya. Nah, itu nanti kalau teman-teman pernah jadi pejabat himpunan itu, tuh ceritakan aja yang banyak ya. Banyak banget. Nah, itu bisa dieksplor banyak banget. Nah, itu jadikan di esai itu sudah cerita banyak banget. Nah, usahakan judulnya pasti ya teman-teman sudah tahu, judul yang mengakomodasi semua kegiatan teman-teman. Kalau aku lebih tertarik ketiga ini. Kenapa? Karena yang nyeleksi aku adalah Kemendikbud. Kemendikbud itu garda terdepan dalam implementasi Tridharma perguruan tinggi. Jadi aku mencitrakan diriku seperti sedemikian rupa, ya, agar diterima tentunya. Begitu. Esainya begitu. Ya. Nah, tentu saja kalau misalkan teman-teman harusnya peka sama agenda di S1 sebagai pejabat himpunan atau BEM, ya, itu banyak banget yang bisa dieksplor, ya, dan banyak banget kita bisa bungkus itu menjadi suatu kalimat yang utuh, ya. Tapi sayangnya aku nggak bisa nunjukin karena hilang datanya di webnya BU, ya. Tapi nggak apa-apa, kurang lebih bayangannya seperti itu. Nah, nanti gitu ya, nanti aku sudah kasih bayangan gitu ya. Nanti silakan kalau ada yang mau tanya ya. Nanti di pertemuan berikutnya, entah kapan ya, mungkin besok atau Sabtu, kita diskusikan esai sama proposal teman-teman ya, konsultasi itu. Karena itu core-nya seleksinya di sana, ya, begitu. Nah, oke, mungkin ada yang mau didiskusikan nih, atau mungkin diskusi cara bungkus jurusannya nih. Nah, oke, danusan di himpunan tuh bisa nggak kira-kira? Nah, kita punya sudut pandang yang bisa kita jadikan bahasan yang bagus, tapi tidak berlebih-lebihan. Misalkan danusan tuh artinya kita bisa membantu perekonomian warga lain, ya. Tapi impactnya ya itu impactnya gitu. Danusan tuh ada juga impactnya gitu. Terus proker. Nah, aku dulu pernah jadi pemateri ospek. Aku pernah jadi si pendidikan di ospek, ya. Bukan komisi disiplin ya, seksi pendidikan. Seksi pendidikan tuh yang memberi penugasan kepada mahasiswa baru. Nah, aku bungkus aja di sana. Aku berperan dalam bidang pengajaran untuk mahasiswa baru agar mahasiswa baru menjadi disiplin, sehingga dengan kedisiplinan itu memberikan impact yang besar untuk Indonesia. Terus aku dulu pernah juga memberi penugasan dalam anti radikalisme. Wah, itu benar-benar menjual itu. Tapi aku beneran ya, nggak berbohong ya. Tentang radikalisme, impactnya apa sih? Tentu saja tidak, agar warga negara Indonesia tidak radikal dan berpikiran yang benar gitu, dan meyakini Pancasila sebagai asas negaranya. Itu benar-benar impact banget gitu. Itu benar-benar dampak banget. Nah, dulu aku juga pernah KKN. Nah, KKN itu benar-benar yang bisa dieksplor tuh KKN. Itu KKN luar biasa, KKN itu. KKN BBM. Ya kan pasti ada KKN ya. KKN itu dulu aku ngapain? Aku bagikan masker ke jalan. Pada saat itu masih Covid ya. Nah, itu benar-benar aku ceritakan banyak hal. Ya, jadi alhamdulillah dari situ aku bisa cerita banyak. 1.500 kata kurang dari 24 jam. Jadi aku nyiapkan itu kurang dari 24 jam. Ya udah, silakan kalau ada yang tanya. Ya. Mas mau tanya. Iya. Kan aku dulu waktu SMA kan itu
apa itu, aku kan ikut ekskul PMR sama yang di OSIS. Hmm. Nah, kebetulan itu yang tak pegang itu sama-sama tentang kayak kesehatan, ya kesehatan lah intinya. Nah, itu masuk ke pengabdian apa enggak, Mas? Kesehatan masuk ke pengabdian. Iya. Soalnya kan waktu kuliah juga gitu kan. Hmm. Dulu panitia ospek yang ospek kampus itu juga masuk Iya, si pengabdian. kesehatan. Terus yang di mana itu yang himpunan itu juga aku kebetulan waktu kegiatan ospek jurusan juga masuk ke kesehatan. Nah, yang di himpunan yang kegiatan proker tuh kan aku ketua proker apa ya? Enggak proker sih, apa itu Mas kayak kegiatan rutin gitu loh. Yang prokernya pokoknya gede iya tak pegang. Itu kayak himakap gitu loh. Itu Boleh. masuk masuk ke apa Mas kalau yang Himakap himakap? lomba-lomba ya. Iya, lomba-lomba aja sih. Eh, Himakap itu pada saat Mbak buatin itu esensinya apa itu? Kalau misalkan masih ingat. Eh, esensinya sih dulu bener Di aduh proposal kan ada filenya itu. hilang. Ah, File-file hima hilang. ah, Apa ah, ya dulu itu kayak kegiatan selain olahraga yang 1 minggu sekali. Dulu kan ada program wajib wajib apa itu hari wajib UKM kan hari Senin tuh nggak boleh ada kegiatan selain kegiatan kayak olahraga gitu kan. Selain untuk meningkatkan kesehatan, itu juga kayak ajang pelepasan stres kuliah gitu loh Mas. Jadi kita senang-senang terus habis gitu oh, kita itu interaksi sama teman-teman lain. Itu oh, kan bareng-bareng gitu loh Mas. oh, Yang ngadain Himakap itu iya. dalam waktu yang Ah, bareng-bareng sama jurusan lain terus habis gitu ada Penskap gitu. iya. Kalau menurutku begini, yang kalau aku bungkusnya begini. Saya berperan besar dalam mengupayakan terwujudnya persatuan Indonesia melalui hal-hal kecil dulu dari lingkungan di sekitar saya, yaitu di PENS terlebih dahulu. Karena dengan mempersatukan PENS, artinya melalui lomba-lomba yang sedemikian, artinya saya mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, sehingga dengan itu persatuan Indonesia akan lebih terwujud. Menurutku seperti itu. Jadi persatuan kan bisa bisa jadi kan. Nah, Oh, oke oke. Selain itu aku juga pegang itu loh Mas, apa sih prokernya itu? Kalau arah-arahan sih enggak sih, aku waktu itu bagian pegang dana aja. Itu loh, Dansos itu juga aku yang pegang, tapi itu bukan proker sih Mas, kayak kegiatan rutinan aja gitu, agenda rutin. Terus yang satunya itu eh, farewell party sama welcome party-nya mahasiswa. Jadi kita kayak ngadain party itu buat penyambutan mahasiswa baru sama pelepasan mahasiswa yang akhir itu yang mau wisuda. tadi yang pertama ada bansos ya, bantuan Iya sosial. Dansos, iya. Nah, coba cari di UUD 45 untuk menyejahterakan rakyat rakyat yang miskin atau terlantar atau Indonesia itu di pasal berapa. Nah, itu bisa di push tuh di situ. Bisa dijadikan promosi tuh di situ. Nah, saya telah mengupayakan terwujudnya di pasal sekian dalam membantu negara dalam memelihara bla 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 melalui program ini bantuan sosial tuh ada di pasalnya. Coba cari ya. Terus yang farewell itu bisa juga ya. Kalau farewell itu kan ya perpisahan. Terus ada juga acara yang penyambutan maba itu ya. Itu juga bisa itu. Eh, Bisa melatih berorganisasi, bisa mempererat persaudaraan, bisa kesatuan. Nah, tapi pada saat membuat esai, memulainya jangan dari sana. Nah, memulainya dari itu, dari mempererat persatuan dulu. Nah, nanti lanjut kalimat-kalimat berikutnya, saya melakukan apa? Misalkan melakukan ini, jadi panitia A, panitia B, baru begitu. Jadi kalimat utamanya yang kita bedakan, gitu. Oke, ya. Ada lagi? Ya, ini sudah malam ya, kurang saya. Nggak ada lagi? Udah Kak, Oke ya. Kalau gitu itu dari saya. kita lanjutkan besok saja ya, atau Sabtu ya kita agendakan ulang aja ya. Nanti Oke Kak, aku kirimkan masalah itu. Oke ya, kalau gitu kita akhiri dulu ya. Sebelum kita akhiri ya,
marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Ya, tidak ada kata cukup untuk berdoa ya. Terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Aku akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Baik, Kak. makasih Kak. Ya, makasih kembali.